Assalamualaikum Budaya, ini Guru Gembul. Kita ada di aduan masyarakat. Seperti biasa, kalau ada di antara Budaya yang punya masalah, kalau ada di antara Budaya yang punya skandal, dan kemudian Budaya sudah lapor kepada pihak yang berwenang tetapi justru mengalami kebuntuan, semoga obrolan semacam ini tuh bisa menjadi bagian dari solusi. Nah, sekarang ada yang mau curhat juga terkait dengan layanan publik yang ternyata malah aneh-aneh. Jadi ada seorang, perempuan bernama Ibu Iren, beliau itu sebenarnya adalah ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dan sebenarnya seharusnya mendapatkan hak-haknya. Tapi justru ada pejabat daerah yang entah bagaimana ceritanya justru malah terlibat dalam rekayasa hukum atau rekayasa kasus atau diduga melakukan rekayasa hukum dan kasus dan rekayasa administrasi sehingga, Ibu Iren ini yang sebenarnya sudah jelas menjadi bagian dari ahli waris, menjadi tidak kebagian sama sekali gitu. Nah sekarang, saya tidak tahu, apakah Baraya termasuk orang yang pernah mengalami hal ini, tetapi sejujurnya banyak sekali kasus-kasus di luar sana di Indonesia yang terkait dengan hal serupa, di mana ada pejabat-pejabat publik yang terlibat dalam rekayasa atau diduga terlibat dalam rekayasa kasus sampai merugikan satu pihak tertentu. Sekarang kita akan diskusi dengan orang yang menjadi korban, yaitu Ibu Iren. Muncul Ibu Iren, cering. Dan Selamat ada, malam, Mas iya, Kembul. malam. Dan ada satu lagi ini yang suka ikut campur urusan-urusan hukum, yaitu Pak Rinto Setiawan, kawan baik saya, dan sekarang beliau juga membantu Ibu Iren dalam menyelesaikan kasusnya. Oke, Bu Iren, bisa diceritakan gambaran umumnya terkait dengan masalah yang menimpa Ibu? Ya, jadi ceritanya papa saya enggak ada tahun 21, era-era COVID itu. Waktu itu kan semuanya sibuk, sibuk untuk stay healthy ya, untuk sehat, menjaga supaya keluarga kita itu tidak terkena COVID gitu ya. Jadi kita itu sedih juga waktu itu ketika kehilangan. Jadi kita tidak terlalu mikir panjang soal materialnya itu kita belum belum ke sana. Namun ketika meninggal itu bulan Juli tahun 21, satu bulan setelah meninggal itu saya dipanggil oleh keluarga keluarga kedua dari papa saya. Ya, tidak ada keluarga lain, tidak ada keluarga dari pihak papa saya. Jadi Keluarga hanya kedua tuh keluar, maksudnya, keluarga kedua ya, tuh maksudnya eh, ayah, eh, ibu tuh istrinya dua atau ya, gimana? ya, sesudah dengan ibu saya bercerai, itu papa saya menikah lagi dan punya Oke. anak lagi. Ya, Hmm. ya. Jadi Nah, lalu setelah itu, mm, setelah itu tidak ada pembahasan lebih lanjut. Tiba-tiba keluarlah eh, surat-surat ke BPN, Badan Pertanahan, ya untuk pembayaran juga akan dibalik namakan semua aset-asetnya dengan surat-surat yang tidak ada nama saya. Nama saya dan adik saya tidak termasuk di sana. jadi Itu keluarga saya juga, kedua, jadi ya, keluarga kedua dalam tanda kutip mencoba menghapus hak-hak dari keluarga pertama sehingga keluarga pertama sama sekali tidak mendapatkan jatah warisan. Begitu. begitu. Ya, betul. Saya Adapun dianggap tidak ada. wasiat dari almarhum Tidak eh, ada. tidak ada. Jadi semuanya sebenarnya sudah dibagi baik itu untuk keluarga pertama dan keluarga kedua seharusnya sudah clear. Tidak ada pembagian. Tidak ada pembagian. Hmm. Ya, nah itu saya juga bingung. Ini dapat dari mana kok bisa?
tiba-tiba akan balik nama. Ternyata di sana terdapat surat-surat terutama dari kelurahan, RT, RW, saksi, lalu kelurahan, lalu kemudian kecamatan. Selanjutnya dibawa ke notaris, dibawa ke PN juga, PN di Lumajang. Memakai dari hasil kop suratnya kelurahan tersebut. Itu ternyata seperti itu. Jadi saya mohon maaf, saya ini, yang dibalik namakan tuh apa? Aset apa gitu atau rekening apa gitu? Ya, yang mau dibalikkan namanya itu semuanya, rumah, eee, pabrik, Rumah yang Ibu tanah. tempati? Saya tidak satu rumah dengan Oh, iya iya. bapak saya. Ya, saya juga tidak satu rumah dengan ibu tiri, tidak. Saya sudah punya rumah sendiri. Ya. Oh, tapi maksudnya rumah dari keluarga pertama, eee, itu yang di dan pabrik ya? Tadi pabrik ya? Ya, hasil rumah kecil, rumah saya dulu kecil, itu kan termasuk juga rumah usaha, tempat Mhm. usaha, itu semuanya semuanya mau dibalik namakan. Dan itu melibatkan lurah? Sepertinya begitu, Iya, karena kan itu karena membutuhkan suratnya surat-surat seperti itu. administrasi dari heeh. Ya, karena kalau nggak ada surat itu, saya rasa nggak bisa. Jadi tiba-tiba secara sepihak dibalik aja namanya gitu, jadi dihilangkan nama-nama Ibu gitu? Nama dari keluarga Ya, pertama itu? ya, sudah ada SKW, surat keterangan waris dari kelurahan, yang tidak ada nama saya dan adik saya. Lalu surat itu dibawa ke BPN, juga dibawa ke notaris untuk membaliknamakan aset dan mengambil uang di bank. Sedangkan kelurahan ini seharusnya tahu bahwa sejarah papa saya itu dari tahun 1980 ada di Lumajang, itu tidak pernah pindah rumah. Tempat usahanya tetap di sana. Sampai meninggal pun juga masih di situ. Kalau Ibu bagaimana, Bu? Ibunya Ibu, maksudnya istrinya Pak almarhum itu, masih ada? Ibu saya masih masih ada. Ya. Dan itu semua nama dan aset-asetnya itu diperkarakan, maksudnya mau dipindahkan gitu? Eh, jadi kalau rumah yang saya tempati itu sudah atas nama saya sendiri. Mhm. Yang mau dibalik namakan adalah semua aset atas nama papa saya. Gitu. Oh, Nah, dipindah namakan kepada istri kedua. Semuanya. semuanya? Itu Ibu bilang berkali-kali akan dibalik namakan, berarti belum sampai sekarang, cuman ada upaya ke arah sana? Jadi eh, saya harus berterima kasih ya dengan beberapa orang. Saya tidak bisa sebut nama, tapi orang-orang ini masih mempunyai moral kompas yang kuat. Jadi mereka itu sepertinya paham bahwa ini adalah kekeliruan, kekeliruan sehingga tidak memproses tersebut permintaan untuk balik nama tersebut. Hmm, Masih masih ada orang yang seperti itu. oke. Tetapi dari pihak keluarga kedua, menurut Ibu, itu ada upaya untuk mengambil sepenuhnya? Ya, itu mereka memaksa, memaksa untuk cepat balik nama gitu. Ketika saya mendengar mereka mau balik nama, saya langsung eh, mensomasi, mensomasi. Namun tidak ada jawaban, saya diulur-ulur gitu ya. Oh, saya masih sakit, saya masih ini, saya masih itu. Tapi di BPN itu semua surat-surat jalan. Sedangkan kita juga harus menghentikannya. Bagaimana caranya menghentikan
ini gitu. Kalau ada SKW, kalau ada surat-surat lain, eh, akte saya, akte lahir saya itu apakah masih berlaku kalau ada SKW lain? Sedangkan Hmm, SKW itu juga dibuatkan merupakan iya, legal ya, legal betul asli. betul. Padahal itu ada yang ditinggalkan, begitulah. Peran pejabat setempat yaitu lurah dalam hal ini berarti pro terhadap keluarga kedua untuk berusaha balik nama semuanya. Menurut saya begitu. Jadi beliau bikin administrasi, bikin surat-surat yang akan mendukung klaim dari keluarga kedua. Sudah pasti mereka paham sejarahnya keluarga apa saya karena tidak pernah pindah dari tahun 80. Mm-mm. Sudah berapa puluh tahun ada di sana. Hmm. Namun kenapa surat itu masih tetap keluar? Oh, oke oke. Jadi ada dugaan suap misalkan? Nggak tahu ya. Pak Rinto mau ngomong sesuatu sebagai pakar Ya, hukumnya nih. ya, terima kasih Mas Gembul. Ini saya kebetulan sebagai penasihat hukumnya Bu Iren. Jadi kasusnya Bu Iren ini ternyata sudah bergulir lama Mas, sejak 2021 sampai 2026 ini Mas, belum kelar-kelar. Dan kenapa kok ini heboh? Ya ujung-ujungnya karena ini berkaitan dengan harta peninggalan Pak Sutikno Mas, yang menurut saya termasuk salah satu taipan di Kota Lumajang ini Mas. Wow, Nah ini coba waduh. di Pak Kabupaten namanya Pak Lumajang. Sutikno Sorry. ya. Pak Sutikno. Ini Pak Sutikno ini kalau dari silsilah ini Mas Gembul ini sepertinya orangnya baik nih Mas. Nah mungkin ini setelah beliau meninggal Pak Sutikno ini istri keduanya yang kepingin menguasai seluruh harta peninggalannya. Coba saya ini Mas ya, saya share screen sekalian ini biar tahu silsilahnya Mas ya. Oke. Nah, ini Mas. Hmm. Nah, jadi ini Pak Sutikno ini menikah dengan ibunya Bu Iren ini, Bu Wanita tahun 1978. Mas Gembul. Oh, Gua Nita. Nah, namanya Bu Wanita. Tahun 1980, mereka berdua ini pindah ke Kabupaten Lumajang. Punya dua anak, yang anak ke satu ini Bu Iren ini, yang anak kedua namanya ini Mas Victor. Nah, Mas Victor lahir tahun 92, Bu Iren lahir 1986. Nah, di sini tahun 1994 ini terjadi perceraian antara Bu Wanita dan Pak Sutikno. Cuman yang menarik ini Mas Gembul, ada dokumen harta gono gini. Jadi harta gono gini ini udah dibagi Mas. Jadi ini perceraian tahun 94 itu dibagi dua harta gono gini Mas. Oh, jadi Bu udah Wanita selesai dapat seharusnya ya? sudah selesai yang harta gono gini. Nah, Oke. sekarang yang diperjuangkan Bu Iren adalah harta yang sisanya 50% ini Mas. Ini kan setelah 50% ini kan menikah dengan Bu Helena ini Pak tahun Hmm. 1997. Hmm. Mempunyai anak tiga, namanya Ervin Febriani, Albert Hugo, dan Renat Hugo. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Bu Iren ini adalah harta yang hanya yang 50% yang sudah dibagi. Itu Mas, Gembul. Yang sudah dibagi dengan buku wanita. Cuman kan kalau saya lihat ya memang nggak pas 50% Mas, karena masih banyak yang atas namanya Pak Sutikno. Cuman kan sudah ada itikat baik nih Pak Sutikno. Nah, Hmm. ini Pak Sutikno meninggal 7 Juli tahun 2021. Ya, tapi maksudnya Nah, harta gono gini itu sebenarnya udah selesai semuanya ya. Jadi pembagian buat Ibu Gua Nita sudah ada, untuk Pak Sutikno sudah. Nah, sudah ada, selesai udah semua di situ ya. sudah, kalau yang untuk istrinya Bu Iren, Bu Wanita, ibunya Bu Iren ini sudah beres. Ini yang dipermasalahkan adalah harta waris yang ini yang dimiliki Pak Sutikno, Mas Gembul. Jadi di luar yang harta gono gini tadi. Iya, betul. Betul. Kan yang harta gono gini tapi yang miliknya Pak Sutikno, Mas Gembul. Oke. Itu yang dipermasalahkan dalam kasus ini. Nah, nah ini kalau boleh ini saya ulang lagi.
Nah, ini ada akte kematiannya nih Mas Gembul. Akte kematiannya 7 Juli. Terus yang menarik ini yang ini ya, mulai dari permasalahan ini. Ya. Begini Mas. Nah, ini ada surat ini Mas, keterangan waris yang surat pernyataan ahli Mana? Kok hilang suratnya? waris dari RT RW, mengetahui RT RW. Ini menyatakan bahwa almarhum Sutikno Adiwijaya semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan perempuan bernama Evelyn Helena, punya anak 3. Nah, ini disaksikan oleh RT RW, Mas Gembul. Nah, di nomor poin nomor 5 ini yang sangat menarik, jika di kemudian hari ternyata terdapat tuntutan atau gugatan dari pihak manapun juga atas seluruh atau sebagian dan atau di kemudian hari ternyata keterangan yang kami berikan tidak sesuai dengan kenyataan, surat pernyataan tersebut di atas kami ahli waris seluruhnya sanggup bersedia menanggung sepenuhnya akibat hukum. Ini yang dari surat RT RW ini keluarlah surat yang dari Kelurahan Jogo Turunan Lumajang, Mas. Nah, hanya yang disebutkan di ahli waris ini hanya Bu Evelyn Helena dan 3 anaknya. Nah, Evelyn Febriani, Albert Duko, dan Rena Duko. Ini dari Lurah Jogo Turunan. Nah, Arif Mustafa. terus ya, nah karena ini sudah mulai sengketa, ada somasi yang tadi disebutkan, diundanglah Bu Iren ini di Kelurahan Jogo Turunan tanggal 22 Desember, Mas Gembul. Nah, di ruang kerja Pak Lurah. Ya, ini Pak Arif Mustafa. Nah, ini 23 Desember, jadi sehari setelah pertemuan tersebut, Pak Lurah Jogo Turunan ini melakukan pembatalan atau pencabutan surat keterangan ahli waris, Mas. Nah, di sini yang menarik, Pak Lurah baru menyatakan diketahui bahwa almarhum Sutikno Adiwijaya memiliki 2 anak, yaitu Iren Kurnia Dewi dan Victor ini Prayata, ini Mas. Cuman surat yang tadi ini Mas, yang awal ini sudah beredar, sudah dipakai sama notaris sampai ke pengadilan tuh. Terus ini juga pembatalan ini juga sudah ditembuskan ke Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Koordinator Notaris sekaligus Camat Lumajang. Jadi memang sangat ini Mas, asetnya ini Oke. Ya, ini juga ada ininya Mas ya. Ini makamnya Pak Sutikno, nama aslinya Mas. Oke. Terus untuk Mas. Nah, ini Pak Lurah ini menggunakan aturan yang lama ternyata Mas Gembul. Untuk ini kan gini Mas, menggunakan aturan yang baru untuk bisa menerbitkan surat keterangan waris. Karena kalau untuk warga Tionghoa Mas Gembul, itu sebenarnya menurut peraturan ATR BPN yang nomor 3 tahun 1997 itu tidak boleh kelurahan mengeluarkan itu Mas Gembul. Nah, peraturan ini persis di tahun yang sama tahun 2021. Peraturan ATR BPN yang nomor 16 tahun 2021. Nah, itu meluaskan lurah itu boleh karena tidak ada batasan norma positif langsung yang mengatakan bahwa warga Tionghoa itu tidak boleh mengurus SKW di kelurahan. Jadi pada masa transisi Mas, karena peraturan ATR BPN yang baru itu pas di tahun 2021 dikeluarkan di bulan April. Oke. Nah, kita setelah kejadian ini kemarin saya mendampingi ini adiknya Bu Iren dan ibunya Bu Iren mendatangilah lurah yang baru. Lurahnya sekarang bukan Pak Arif Mustafa tadi, Mas Gembul. Nah, saya kagetnya saya diberi peraturan yang tahun 1997, Mas. Yang ini bukan kewenangannya lurah. Kalau meminta pembuatan surat keterangan waris yang baru, terutama yang memasukkan Bu Iren dan adiknya beserta ini Mas, 3 anaknya yang sama istri yang Bu Helena tadi. Oke. Ya, jadi baraya semua, teman-teman semua,
kasus-kasus seperti ini tuh memang banyak sekali di Indonesia, udah nggak terhitung lagi. Bahkan Ya, tetangga-tetangga kita juga pasti ada lah satu dua yang ngalamin peristiwa serupa di mana soal warisan itu kemudian menjadi sengketaan, dan sengketa itu justru ada yang melegalkannya melalui berbagai administrasi dan surat-surat. Boleh nggak sih saya tahu nominal atau oke. aset lah? Kalau kalau nggak Ini Mas ya, boleh nggak apa-apa. Cuman ya ini saya share sedikit aja Mas. Ini ada berita. Jadi kebetulan Mas Gembul, sertifikat yang disengketakan ini Bu Iren ya, pernah hilang Bu ya, dicuri Mas Gembul. Hah? Nah, pernah dicuri Mas. Nah, ini Oh, ada bukti, nah, bukti wah ini udah sampai pengumumannya masuk Mas. sini ya. Iya Mas. Nah, ini Mas. Nah, ini ada yang di sini aja ada 20 asetnya Mas Gembul. Nah, ini. Wih, ternyata emang Taipan ya. Eh, Nah, ternyata memang ketidaksinkronan antara aturan baru dan lama ini menjadi celah bagi pejabat-pejabat kita, Mas. Ini yang saya tangkap dulu. Hmm, dan oke lah. Sekarang apa yang diharapkan dari eh, pembicaraan kita? Apakah Pak Lurahnya harus kita ajak diskusi juga, kita ajak obrol bagaimana sebenarnya, atau dari pihak pertama juga pihak kedua juga harusnya kita ajak ngobrol, dan yang paling pentingnya adalah bagaimana skenario selesainya kasus ini tuh gimana? Maunya sebenarnya harapannya bagaimana? Ya, Wiren? Apa ini nanti Pak Lurahnya Ya, kita ajak juga ya, dalam diskusi di iya. pengadilan misalkan? Kalau harapan saya sebagai ini, Mas, sebagai penasihat hukumnya Bu Iren, kemarin kan kita baru sebulan yang lalu, Mas, diberi peraturan. Ternyata peraturan yang udah lama, Mas, yang udah diganti. Gitu, Mas. Nah, kalau Hmm. harapan kita itu kita nggak usah rame-rame, kita duduk bersama, difasilitasi oleh kelurahan, Mas. Duduk di kelurahan, dipanggil semua ahli warisnya, dan nanti Pak Lurah harapannya menerbitkan SKW yang asli sesuai dengan masa sekarang dicabut tapi nggak mau mengeluarkan yang baru itu Mas Bu. Iya, Nah, setelah SKW-nya dikeluarkan yang baru, baru dicabut. nanti nah dicabut Mas tapi nggak keluarkan yang baru gitu loh Mas, nggak mau mengeluarkan yang baru. Jadi ini Mas Gembul, dari Pak Lurah ini kan sudah mengeluarkan yang pertama yang salah itu. Mm-mm. Saya itu Hmm. mengharapkan Pak Lurahnya juga memberikan revisi begitu. Kalau yang benar yang bagaimana. Nah, karena sebenarnya SKW ini juga dari kelurahan, tidak hanya dari kelurahan, tapi kelurahan ini dipakai kemana-mana, sudah dipakai kemana-mana, termasuk kepada notaris, SKW yang dari notaris juga. Hmm. Jadi sumber awal utamanya sebetulnya dari pernyataan itu. Pertama kan pernyataan dari para ahli waris, disaksikan oleh RT dan RW bahwa segala bentuk hukum tidak akan diterima oleh yang minta surat itu. Jadi orang lain tidak ikut-ikut gitu kan. Jadi pokoknya cuman maunya nggak ikut-ikut, wes kamu kamu diam aja. Pokoknya kita bikin. Nah, seperti itu. Nah, saya minta tolong kalau seperti itu ya tolong dibetulkan. Bukan dibetulkan, direvisi, dibikinkan yang sesuai dengan kenyataan, bukan yang diada-ada. Keadaan. Iya, bukan yang diada-ada, yang dibikin itu terus dicabut, terus habis gitu, oh saya tidak ikut-ikut loh. Gimana tidak ikut-ikut ya Pak ya? Kan sudah ikut-ikut gitu loh Iya. Pak. Siapa Pak Lurahnya tuh? Jadi Jadi Pak lurah yang Lurahnya baru itu, ini Mas katanya itu kan urusannya lurah yang lama. Saya kan lurah baru, saya nggak mau ikut-ikut gitu Mas kan. Kayak Oh, pejabat ini kayak sendiri-sendiri itu Mas, nggak bukan jadi satu lembaga pemerintahan gitu Mas. iya itu biasa jadi, di Indonesia tuh. Hmm. nah itu dia. Hmm.
Lah, sementara Mas, kemarin saya datang ke sana, dikasih peraturan yang tahun 97 Mas. Padahal ada tahun 2021. Nah, Pak Lurah yang baru ini mengatakan, Lurah Joko Turunan Lumajang ini mengatakan bahwa kan kalau untuk Tionghoa kan nggak harus dari Lurah, Anda bisa langsung ke notaris. Masalahnya Mas, notaris disuruh di Jawa Timur, nggak mau ngeluarin SKW kalau tidak ada dari Lurah, kan gitu Mas. Iya, iya, iyalah. SKW-nya itu ada loh, Mas Gembul. SKW yang punya mereka sendiri dari notaris itu kan tidak bisa dicabut ya. Yang Padahal cuman yang satu dari lurah keluarga itu. dicabut. Gimana? Yang cuman dari keluarga kedua itu. Iya, SKW notarisnya ada dan tidak bisa dicabut. Itu juga memakai dari kelurahan juga itu. Jadi saya bingung birokrasinya Indonesia nih, saya bingung terus terang. Ibu nggak usah Jadi kalau bingung, Bu. Nanti keinginannya tambah-tambah dari bingung. Bu Iren Soalnya dan kita keluarga semua tuh udah bingung sama ini, birokrasi kita. Terus. keinginannya Bu Iren dan keluarga ini Mas Gembul untuk apa ya, mediasi lah. Pak Lurah melakukan mediasi, apa menjadi inisiator mediasi di kelurahan, memanggil semua ini Mas, semua pihak stakeholder, baik ahli, semua ahli waris lah Mas. Nah, nanti biar nggak rame-rame di pengadilan gitu loh Mas. Intinya keinginannya seperti itu. Iya. Ya udah nanti kapan-kapan kita undang juga Pak Lurahnya gitu. Kita undang juga dari, ya kita ajak ngobrol, Oke, siap kita Mas. memediasinya di sini ya, atau saya langsung ke Lumajang gitu. Boleh. Masalahnya lurahnya nih lucunya ini Mas. Oh, kalau sekarang itu urusan lurah yang lama, bukan kalau saya nggak ikut-ikut gitu loh Mas. Nah, ada Ya pernyataan itu seperti itu loh Mas. Ini selalu. kan sangat tidak profesional ya bagi seorang. Mm, Kalau ya. ini bagaimana? Kalau saudara ibu yang namanya Victor, itu juga sama hilang gitu namanya. Iya, iya. Pokoknya semua dari keluarga ke satu itu nggak ada gitu. Iya, iya. Dianggap Ya, kalau betul sudah Mas. cerai dengan papanya kan saya kan ikut Hmm. sudah cukup umur ya, sudah lepas. Dulu tuh sih belum belum waktu kecil masih saya masuk umur 8, Victor ini masih umur 2 Hmm. ketika papa dan mama saya ini berpisah. Jadi masih kecil. Eee, tapi sepertinya dianggap saya ini nggak ada atau dianggap kita ini sudah kalau wis pegat ya pegatan sak anak-anake pegatan kabeh, ngene. Oh. Ya. Dan Kasarnya seperti Jadi itu. mencampur adukan antara gonogini dan waris itu Mas Gembul intinya. iya, iya, Betul. iya. Oh, iya, 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 iya. Itu, nah, sejak sejak saya mohon maaf ya, sejak perceraian sampai meninggalnya Pak Sutikno itu, kontak dengan keluarga pertama tuh ada intensif atau jarang-jarang atau sama sekali nggak ada? Saya satu kota tetap di Surabaya, sorry, saya sekolah di Surabaya, tapi setelah sekolah sempat selesai, saya kembali lagi ke Lumajang. Jadi Waktu itu kontak juga dengan. masih sering kontak sama papa saya. Kalau yang, adik-adik itu tidak terlalu karena mereka juga sekolah, jadi salepan. Saya di Lumajang, mereka sekolahnya di Surabaya. Nah, kalau yang dengan, istri kedua, ibu tiri, ini saya ndak sebisa mungkin saya ndak kontak, karena kalau saya kontak itu mohon maaf menurut saya itu tidak enak, eee, suasananya tidak enak gitu. Ya, ya, paham, paham. Jadi hanya papa saya aja yang saya sering kontak. Bahkan ketika belum meninggal itu ya sempat anu Mas Gembul, isinya tuh telepon, nggak ada apa-apa, telepon gini. "Vaksin, sudah vaksin, kamu di mana?" Pokoknya ditelepon terus saja. Saya kira juga, apa, normal ya karena keadaan waktu itu kan sangat genting, PSBB, itu kan sampai semua jalan ditutup, apa itu, tapi telepon terus saja. Terus, ya itu, terus tiba-tiba malam itu saya nggak saya ini tumben-tumbennya nggak matiin HP, biasanya malam itu kan saya silent gitu ya. Malam itu saya nggak mau silent, nggak saya set silent. Terus, subuh itu saya ditelepon, "Ini papa kamu nggak ada," begitu.
Langsung saya ke rumahnya, ndak ada di rumah. Terus kita bawa ke rumah duka, gitu. Ketemu sama keluarga kedua. Ya, jadi posisinya kita bawa ke rumah duka, terus, ibu tiri saya ini, kelihatannya sedang sakit, ada infus juga di rumah, ketika di rumah itu saya temuin. Nah, kalau yang anak yang di Yang 3 Surabaya tadi itu itu? posisinya masih di Surabaya. Posisi Oke. masih di Surabaya, iya. Jadi siang baru datang. Jadi Jadi yang maksudnya ngurus sejak sejak, yang ngurus di rumah. sejak perceraian dengan sampai meninggal itu kontaknya itu ya kan dengan ibu masih sering ya kontaknya itu. Nah, Sering. itu ya ada pembicaraan tentang ya maaf ya, pembicaraan tentang warisan, pembicaraan tentang nanti kamu ini ya, rumah ini nanti buat kamu ya, nanti apa gitu. Kemudian ada dokumen-dokumen terkait dengan hal itu enggak? Kalau ke arah sana belum ada, Mas Gembul. Soalnya papa saya itu juga masih 60-an. Jadi Masih belum seger ada. maksudnya? Iya, maksud saya masih seger. Iya, Parinto juga 60 tahun kan? Masih Oke. seger, Mas Gembul. Jadi enggak ada pembicaraan, nanti kalau ini gimana, enggak ada. Cuman, biasalah kalau orang tua itu kan, rewel, "Kamu keadaan gimana?" Terus, Heeh. ya biasalah kalau anak sama orang tua itu, tapi enggak ada omong soal masalah wasiat atau apa. Cuman, pernah ngomong aja, "Aku beli, tanah di sini sini sini," gitu aja. Pernah, tapi enggak ngomong soal warisnya, enggak. Dan ibu mmm, setelah menuntut kepada pihak kedua, reaksinya kosong, nggak ada apa-apa? Kan tadi sempat somasi dan lain-lain itu nggak ada dampak apapun? Iya, hanya diulur-ulur. Diulur-ulur saja, sampai PN-nya tuh keluar. PN keluar itu dibawa ke BPN, juga dibawa ke bank juga gitu. Tapi ya, bank itu ada yang sudah sempat dicairkan, ada juga yang belum. Jadi ini sudah kemana-mana, Mas Gembul. Itu Dicairkan kerusakannya. maksudnya dicairkan kemudian diserahkan kepada ibu, pihak keluarga pertama gitu? Atau gimana? Yang kedua ya diambil sendiri. Nggak apa-apa. Oke, Ya. Pak Rinto ada penjelasan lain? Ya, jadi berdasarkan ini Mas ya, cerita dan pengalaman dari Bu Ren ini, mulai dari RW, lurah, dibawa ke notaris, ke pengadilan, nanti ada juga ini Mas, udah ada laporan polisi, tapi nanti kita di sesi berikutnya, itu Mas Gembul. Jadi kita yang kali ini, kita ada di poin di aparatur pemerintahan di tingkat ini Mas ya, kelurahan, RT, RW. Jadi sampai di pengadilan pun Mas, itu bisa kalah juga Mas. Sebetulnya alat buktinya sudah lengkap seperti itu Mas, ditunjukkan akte kelahiran gitu loh Mas. Jadi ini memang sebagai rakyat Indonesia ini untuk mencari keadilan ini memang sangat berat Mas. Sepertinya nggak tahu kan Mas Gembul, apakah Oh, negara ini Ibu Indri menyediakan ini keadilan? udah masuk ke pengadilan dan kalah gitu? Betul Mas, sudah sampai kasasi Mas. Udah Hmm, kasasi? sudah sampai kasasi Mas Gembul. Lah maksudnya kan ada bukti-bukti yang jelas bahwa pernah menikah gitu. Iya, makanya itu Mas Gembul. Tapi kalau kita lihat berperkara hukum di Indonesia ini nggak semudah itu Mas. Oke. Ini Udah masalah simpel lah. Nanti kita bahas detail yang ini. Ini kita fokus ke Pak Lurah ini kok bisa mengatakan bahwa ini bukan tugas saya itu Mas. Padahal Lurah tadi sudah Iya. mengeluarkan tadi SKW Mas. Ini kan kita kejar ke kasus ini dengan Pak Lurah ini sekarang ini adalah membuat SKW yang sesuai apa adanya, yang memasukkan nama Pak tambahan Lurahnya dua. siapa, Pak?
Kalau nama Pak Lurahnya yang sekarang, bentar Mas. Yang dulu bikin aturan ini itu yang bikin. Arif Mustafa tadi Mas. Oh ya, yang Arif Mustafa tadi itu ya. Eh, Sekarang beliau di mana? Kalau yang sekarang namanya Pak Sofian Hadi namanya Mas. Yang Oh, sekarang. Pak Sofian Hadi sekarang merasa bahwa urusan ini bukan urusan dirinya karena ini adalah yang nanda tangan adalah lurah yang sebelumnya, begitu. Oh, Betul Mas. Jadi pelayanan publik untuk pengurusan SKW itu tidak melayani lagi. Itu Mas. Nah, Ini juga suka bingung ya. Mas Gembul, saya mau cerita ya. Waktu dulu saya ke kelurahan untuk mempertanyakan surat waris dari kelurahan itu kan waktu itu belum ketemu dengan Pak Lurahnya. Ada cariknya apa ini wakil sekretaris ya. lurah ya, Sekret- wakil ya, lurah, sekretaris desa, sekdes biasanya. sekdes ya. Sekretaris lurah. Ya. Sekretaris lurah, kalau di lurah sekretaris lurah. Nah, itu sudah profesional kalau yang itu Bapak yang itu sudah profesional, sudah ditutupin semuanya. Hah? Oh, Ditutup-tutupin semua. Enggak ada. Kita enggak ada keluarkan. Surat itu enggak ada. Gitu. Sudah profesional jadi kalau yang Bapak yang satunya itu. sudah mengeluarkan surat, tapi Pak Sekretarisnya mengatakan tidak mengeluarkan itu. Mas. Enggak ada, ya, enggak tahu. Enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak ada. Saya tanyakan, apakah keluarga sana pernah ke sini? Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh gitu ya. Hebat itu. Itu siapa kelurahan itu tuh siapa yang bilang nggak ada itu siapa? Ini sekretarisnya. Sekretaris lurah. Ya. Iya berarti Ada. ini Jadi ini persengketaan ini juga bukan hanya urusan pribadi gitu ya, tapi ada pejabat-pejabat daerah, birokrat-birokrat yang terlibat untuk mengamankan Tutupin. aset dari keluarga kedua gitu dengan cara menutup-nutupi, menolak untuk bertanggung jawab, dan ya ketika ditanya pokoknya bukan urusan saya, itu urusan yang sebelumnya gitu kan ya? Iya, itu yang sekarang. Yang sekarang seperti itu. Iya, jadi oke. Ya, dengan inilah ada indikasi bahwa pejabat yang dimaksud juga sebenarnya ada permainan gitu dengan keluarga kedua gitu. Ada dugaan ke arah sana gitu kan ya? Betul Mas. Betul. Oke, semoga ini bisa didengar sama banyak orang, khususnya karena masalah-masalah yang seperti ini tuh bukan hanya terjadi pada Ibu Iren. Saya juga punya kawan yang kurang lebihnya tuh seperti itu. Bahkan Taipan level nasional, saya pernah bertemu dan berdiskusi dengan keluarga orang paling kaya kedua di Indonesia pada waktu itu. Ya ternyata sama, anak-anaknya tuh banyak, tapi yang dapat warisan tuh hanya dari ini, kemudian yang lain tuh hilang, menjadi tidak ada gitu. Jadi masalah-masalah seperti ini tuh lumrah dalam tanda kutip ya, lumrah banyak terjadi di Indonesia. Jadi ini adalah pelajaran buat teman-teman semua, pelajaran buat kita semua juga bahwa kalau kita terikat dengan keluarga, itu tuh bukan hanya soal kasih sayang, tapi juga soal administrasi yang harus benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau enggak, pada akhirnya ya kasus-kasus seperti ini tuh bermunculan. Sekali lagi ini bukan hanya kasus pribadi ya, tapi ini juga menyangkut bagaimana regulasi, peraturan-peraturan, dan para eksekutornya, para pejabat di lapangan itu ya diduga bisa aja turut merekayasa atau memanipulasi masalah-masalah ini. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak Rinto dan Ibu Iren? Ya, dari saya cukup Mas Gembul. Cukup ya? Iya, semoga. Ya Mas Gembul, nggak ada harapan saya sih, semoga nggak ada orang lain yang dizolimi lagi kayak saya gini lah. Nggak enak banget. Ada Bu, jangan khawatir, Indonesia tuh kaya sama hal-hal yang seperti ini. Jadi buat teman-teman waspadalah, dan buat teman-teman kalau punya solusi, kalau punya saran, silahkan tulis di kolom komentar untuk bisa membantu masalah Ibu Iren ini, dan tentu saja untuk bisa menyelesaikan masalah banyak orang di Indonesia. Dan semoga aja dalam konteks
diskusi kita kali ini, pihak yang dituding, pihak dari keluarga kedua dan lurah dan lain sebagainya itu juga kalau mungkin bisa diajak berdiskusi dan dimediasi agar kita sama-sama menemukan, kebenaran, agar semuanya sama-sama nyaman. Itu saja, kalau dari Parinto dan Ibu Iren sudah tidak ada lagi, semoga ini bermanfaat buat pada semua dan semoga menjadi pelajaran. Dan tentunya, semoga teman-teman yang ada di sana bisa memberi saran dan informasi. Saya Guru Gembul pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.